Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Darmasya Putra dengan NIM 241F158. Di sini saya akan merangkumkan bagaimana seluruh alur cerita dari film I Am Sam 2001. Dan sebelum pembahasan dimulai, kita saksikan dulu trailernya. Pada saat film dimulai, pembukaan dan kehidupan Sam sebagai ayah. Sam Dawson, seorang pria dengan keterbatasan intelektual, bekerja sebagai pelayan di Starbucks. Meskipun dia memiliki IQ 70 atau setara dengan anak 7 tahun, Sam adalah sosok yang penuh kasih dan cinta. Di awal cerita, seorang wanita tunawisma yang ia kenal atau pada dalam film sebagai istri Sam telah melahirkan seorang bayi perempuan bernama Lucy Diamond Dawson. Dinamai berdasarkan lagu Lucy in the Sky with Diamonds oleh The Beatles, band favoritnya Sam. Segera setelah melahirkan Lucy, ibu Lucy tiba-tiba meninggalkan Sam begitu saja, dan Sam memutuskan untuk membesarkan Lucy seorang diri dengan bantuan teman-temannya dan juga bantuan tetangganya yang juga memiliki keterbelakangan mental. Meski begitu, dan meski Sam memiliki keterbatasan intelektual, ia berusaha menjadi sosok ayah yang baik. Seiring pertumbuhan Lucy, Sam menunjukkan cinta yang luar biasa kepada putrinya. Ia mengajarkan Lucy tentang hidup dengan caranya sendiri. Meski seringkali bergantung pada rutinitas yang sederhana, hubungan mereka itu sangat-sangat erat sebagai layaknya ayah dan anak. Meskipun Sam merawat Lucy dengan keterbelakangan mental, dan Lucy adalah anak yang cerdas, memahami keterbatasan mental ayahnya, dan seringkali bersikap lebih dewasa dari usianya. Namun masalah mulai muncul ketika Lucy mulai tumbuh lebih dewasa dari IQ yang dimiliki Sam, terutama setelah mencapai usia 7 tahun, saat kecerdasannya melampaui ayahnya. Dan semakin lama dan seiring Lucy tumbuh, lingkungan sekitar mulai memperhatikan bahwa Lucy yang mulai sekolah tampaknya menahan diri untuk tidak melebihi kecerdasan ayahnya. Karena pada saat di film itu, pada saat Sam membaca buku, Sam menemukan beberapa kata yang sulit untuk dipahami atau untuk dibaca oleh Sam, dan Lucy ini mengajarinya. Jadi Lucy merasa sedih dengan Sam membaca buku yang kesulitan dibaca oleh Sam. Jadinya Lucy memberikan buku yang biasa dibacakan oleh Sam sebelum tidur kepada Lucy. Hal ini membuat khawatir pihak sekolah dan dinas sosial yang mulai mempertanyakan kemampuan Sam untuk membesarkan Lucy secara memadai. Ketika Lucy menghadapi permasalahan di sekolah, pihak berwenang memutuskan untuk menyelidiki kondisi keluarga mereka dan mengambil langkah untuk memindahkan Lucy ke rumah asuh. Pihak sosial juga mendapatkan bahwa meskipun Sam memiliki cinta yang besar untuk putrinya, keterbatasan mentalnya menghalangi memberikan bimbingan yang tepat bagi Lucy. Dan ketika pemerintah memutuskan bahwa Lucy harus ditempatkan di rumah asuh, Sam merasa sangat terpukul sebagai ayah kandungnya sendiri. Ya, bagaimana jika pemerintah mengambil paksa seorang anak kandung untuk diasuh? Kan sangat terpukul gitu rasanya. Di tengah kesedihannya, Sam memutuskan untuk berjuang mendapatkan kembali hak asuh atas putrinya. Dalam usahanya mencari bantuan hukum, ia bertemu dengan Rita Harrison, seorang pengacara sukses dan ambisius yang merasa terjebak dalam hidupnya sendiri.
Pada awalnya, Rita menolak untuk menangani kasus Sam, merasa itu tidak mungkin untuk dimenangkan. Namun setelah mendapatkan tekanan dari rekan-rekannya untuk melakukan pekerjaan amal dan setelah mendengar kisah Sam, ia akhirnya setuju untuk membela Sam secara gratis atau pro bono. Di sepanjang persiapan kasus ini, Rita mulai belajar banyak dari Sam. Rita yang hidupnya tampak sempurna di permukaan, dengan karir yang sukses dan kehidupan rumah tangga yang mewah, ternyata kesepian dan memiliki masalah pribadinya sendiri, termasuk hubungan yang jauh dengan putranya, si Willy. Melalui interaksi dengan Sam yang memiliki cinta tanpa syarat untuk putrinya meskipun dengan segala keterbatasan, Rita mulai mengubah pandangan hidupnya. Ia menyadari bahwa ada banyak kekurangan dalam kehidupannya sendiri, terutama dalam hubungan dengan anaknya atau putranya Willy, yang selama ini ia abaikan karena pekerjaannya. Di ruang pengadilan, kasus Sam ini menjadi lebih kompleks. Pengacara yang mewakili dinas sosial berpendapat bahwa Sam dengan keterbatasan intelektualnya tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar Lucy, baik dari segi pendidikan maupun pengasuhan. Pihak dinas sosial juga memanggil sejumlah saksi ahli yang mengatakan bahwa Lucy membutuhkan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung dari orang-orang yang lebih mampu secara intelektual untuk memastikan perkembangan masa depannya. Jadi pada saat di film itu, Lucy ini seperti menutupi ayahnya yang dengan keterbatasan intelektual, dan sempat ada teman sekolah Lucy yang mampir ke rumahnya dan bertanya, "Apakah ayahmu seperti itu?" Dan Lucy menjawab, "Ya, memang seperti itu." Dan sebenarnya konflik ini dimulai gara-gara Lucy itu berbohong bahwa Sam itu bukanlah ayah kandungnya. Jadi Lucy itu berbohong dan mengatakan bahwa Sam itu adalah ayah angkatnya. Jadi konflik bermula saat Lucy berbicara hal itu. Namun Sam memiliki dukungan dari teman-teman. Dan kita balik lagi ke persidangan ini. Namun Sam memiliki dukungan dari teman-teman dekatnya, yang teman-teman dekatnya notabene-nya sama dengan Sam. Semuanya memiliki keterbelakangan mental pula. Mereka memberikan kesaksian yang kuat mengenai dedikasi dan kasih sayang Sam terhadap Lucy. Selain itu, Rita menggunakan berbagai argumen emosional yang kuat untuk membuktikan bahwa cinta Sam untuk Lucy tidak dapat diukur oleh kecerdasannya, melainkan oleh kedalamannya sebagai ayah kandungnya sendiri. Rita mulai menunjukkan perubahan dari pengacara dingin menjadi seorang yang sangat berkomitmen membela Sam. Lucy di sisi lain juga memiliki konflik emosional yang mendalam. Meskipun ia mencintai ayahnya yang ingin bersamanya, ia juga mulai merasa nyaman di rumah asuh, di mana ia mendapatkan lingkungan yang lebih teratur dan mendukung untuk pendidikannya. Lucy mulai mengembangkan hubungannya yang baik dengan orang tua asuhnya, tetapi tidak mengabaikan ikatan kuat yang ia miliki dengan Sam. Lucy merasa terpecah antara cintanya pada ayahnya sendiri dan kenyamanan yang setara stabilitas yang ditawarkan oleh keluarga asuhnya. Dan selang beberapa hari, persidangan akhir pun diputuskan dan keputusan hakim sudah mulai bulat. Singkat cerita, setelah mendengar berbagai kesaksian termasuk dari Sam, para ahli, teman-teman Sam, dan Lucy sendiri, hakim memutuskan bahwa meskipun Sam adalah ayah yang penuh kasih, lingkungan rumah asuh memberikan kondisi yang lebih baik bagi perkembangan Lucy. Hak asuh penuh diberikan kepada keluarga asuh Lucy
Namun hakim juga mengakui pentingnya hubungan Sam dan Lucy dan mengizinkan Sam tetap terlibat dalam hidup Lucy meskipun tidak secara penuh sebagai wali. Jadinya keputusan pengadilan secara bulat, secara sepenuhnya Sam itu hanya boleh mengunjungi Lucy maksimal 2 jam. Dan itu boleh dilakukan Sam 2 kali seminggu atau setiap hari. Dan akhirnya setelah keputusan tersebut, Sam meskipun kecewa sebagai ayah kandungnya dan tidak mendapatkan hak asuhnya kepada Lucy, berusaha menerima situasi baru ini dan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan Lucy. Keluarga asuh Lucy menyadari pentingnya Sam bagi Lucy dan bekerja sama untuk memastikan Sam tetap dapat menghabiskan waktu dengan putrinya. Setelah keputusan tersebut, Sam meskipun kecewa berusaha menerima situasi baru ini dan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan Lucy. Keluarga asuh Lucy menyadari pentingnya Sam bagi Lucy dan bekerja sama untuk memastikan Sam dapat menghabiskan waktu dengan putrinya. Tapi ternyata ini bukan sidang yang terakhir. Setelah sidang ini, setelah Lucy mendapatkan hak asuhnya di keluarga asuhnya, setelah keluarga asuhnya mendapat hak asuh untuk Lucy, ternyata masih ada sidang lagi, dan sidang itu mengundang lebih banyak lagi dan sidang ini mengundang lebih banyak lagi saksi seperti manajernya Sam yang bekerja di Starbucks, terus tetangganya Sam dan teman-temannya Sam juga. Pada sidang itu hakim bertanya bagaimana apakah Sam bisa untuk menghidupi Lucy ke depannya, dan manajernya Sam pun menjawab Sam tidak akan lagi kedepannya tidak akan lagi dipekerjakan sebagai waiters dan dia akan direkomendasikan sebagai pembuat kopi di Starbucks. Singkat cerita, sidang pun berakhir dan akhirnya tetap hak asuh jatuh kepada keluarga asuh si Lucy. Dan sepertinya Lucy juga tidak nyaman berada di keluarga asuhnya karena tidak mendapatkan apa yang diberikan oleh ayah kandungnya sendiri. Dan ibu asuh Lucy pun tidak bisa memberikan apa yang Sam memberikan kepada Lucy. Karena Sam jauh dengan Lucy, akhirnya Sam pun pindah rumah di dekat rumah asuh keluarga asuh Lucy agar bisa dapat bertemu setiap hari saat Lucy berangkat atau pulang sekolah. Dan pada malam hari juga ternyata Lucy sering keluar dari jendela keluarga asuh Lucy untuk pergi ke rumah Sam. Dan setelah tidur, Sam mengembalikan lagi Lucy ke rumah asuhnya. Dan jatuhlah pada hari ulang tahun Lucy. Pada saat itu ibu asuhnya memberikan Lucy kue, tetapi Lucy tidak mau memakannya di rumah. Dia keluar dan pergi membawa kue itu untuk memakannya bersama Sam. Melihat keadaan itu, ibu asuh Lucy merasa kalau dia kurang cocok untuk mengasuh Lucy dan akan memberikan hak asuhnya lagi sepenuhnya kepada Sam. Dan sampai saat itu Sam pun menerima hak asuh penuh untuk Lucy hingga film berakhir
dengan adegan yang mengharukan di mana Sam, Lucy, dan keluarga asuhnya bermain sepak bola bersama di taman. Adegan ini menunjukkan bahwa meskipun Sam tidak memiliki hak asuh penuh, adegan ini menunjukkan di mana cinta dan hubungannya dengan Lucy tetap utuh. Dari kesimpulan film ini, I Am Sam memberikan bahwa kecerdasan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kemampuan seseorang untuk mencintai dan merawat orang lain. Film ini menekankan pentingnya cinta, pengertian, dan kasih sayang dalam hubungan orang tua atau hubungan keluarga terhadap anak. Sam, meskipun memiliki keterbelakangan mental, menunjukkan bahwa cinta sejati tidak dapat mengenal batas. Dan meskipun ia harus berpisah dengan putrinya, hubungan mereka tidak pernah goyah. Film ini sangat menyentuh hati, dan Sean Penn memberikan penampilan yang luar biasa sebagai Sam. Selain itu, Michael Pfeiffer juga menghidupkan karakter Rita sebagai pengacara Sam di kasusnya Sam yang mengalami transformasi emosional sepanjang cerita. Pada akhirnya, I Am Sam mengajak kita untuk merenungkan apa itu arti keluarga, cinta tanpa syarat, dan cara masyarakat. Dan sekian dari rangkuman film I Am Sam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.